Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Melisa Saputri dengan NIM 106220030 dari kelas HTN 3B. Dengan video ini saya membuat UAS dari mata kuliah hukum pidana, yaitu materinya alasan pembenar dan alasan pemaaf, dan teori kausalitas. Alasan pembenar adalah alasan pembenar mungkin merujuk pada argumen atau justifikasi yang digunakan untuk membela atau menjelaskan suatu tindakan keputusan. Ini bisa melibatkan penjelasan rasional, moral, atau hukum yang mendukung tindakan tersebut. Alasan pembenar sering digunakan untuk menjelaskan niat baik atau alasan yang sah di balik suatu perbuatan. Pengertian alasan pembenar merujuk pada penjelasan atau justifikasi yang digunakan untuk membela atau tindakan keputusan. Alasan pembenar ini mencoba menunjukkan bahwa tindakan tersebut dasar yang rasional, moral, atau hukum yang sah. Ini dapat melibatkan argumen atau penjelasan yang mendukung keputusan tersebut sebagai suatu langkah yang benar atau sah dalam konteks tertentu. Terus, alasan pemaaf. Alasan pemaaf dapat merujuk pada justifikasi atau argumen yang digunakan untuk memberikan pengampunan atau memaafkan suatu tindakan atau kesalahan. Ini mungkin melibatkan pemahaman terhadap kondisi atau motivasi di balik tindakan tersebut, serta keinginan untuk memberi ruang untuk perbaikan atau pertobatan. Alasan pemaaf seringkali melibatkan sikap empati dan keinginan untuk memberikan kesempatan untuk pembelajaran atau rekonsiliasi. Pengertian alasan pemaaf adalah penjelasan atau justifikasi yang digunakan untuk memberi pengampunan atau memaafkan suatu tindakan atau kesalahan. Ini bisa melibatkan pemahaman terhadap konteks, niat, atau kondisi di balik tindakan tersebut dengan harapan menciptakan ruang untuk rekonsiliasi atau perbaikan hubungan. Terus itu ada materi kedua, yaitu teori kausalitas. Teori kausalitas, terdapat beberapa teori kausalitas yang melibatkan konsep hubungan sebab akibat. Beberapa di antaranya termasuk: 1. Teori kausalitas sebab tunggal menganggap bahwa
Satu sebab tunggal menyebabkan suatu hasil atau kejadian tertentu. 2. Teori kausalitas sebab banyak mengakui bahwa beberapa faktor atau sebab bisa bersama-sama menyebabkan suatu kejadian atau hasil. Ketiga, teori kausalitas sebab dan akibat berantai menunjukkan bahwa suatu peristiwa dapat menjadi sebab bagi peristiwa lain, menciptakan rangkaian sebab dan akibat. Teori kausalitas keempat yaitu probabilistik menyatakan bahwa sebab-sebab tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu hasil tetapi tidak menjamin kepastian. Teori kausalitas kontrafaktual yaitu berkaitan dengan ide-ide apa yang bisa terjadi jika dan menyatakan bahwa suatu peristiwa disebabkan oleh sebab tertentu jika peristiwa tersebut tidak akan terjadi tanpa sebab tersebut. Teori sebab dan akibat yaitu merupakan pendekatan yang mendasarkan hubungan kausalitas pada fakta bahwa suatu peristiwa atau akibat disebabkan oleh peristiwa lain atau sebab. Teori multi kausal yaitu menyatakan bahwa peristiwa dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berinteraksi bukan hanya oleh satu sebab tunggal. Teori deterministik adalah menyatakan bahwa setiap peristiwa atau tindakan ditentukan oleh faktor-faktor tertentu dan tidak dapat dihindari. Ini memandang dunia sebagai suatu sistem yang dapat diprediksi sepenuhnya. Teori probabilistik yaitu mengakui bahwa sebab dan akibat bisa bersifat probabilistik atau memiliki kemungkinan berbeda. Ini mempertimbangkan probabilitas daripada kepastian dalam hubungan kausalitas. Teori kontingensi menyatakan bahwa hubungan kausalitas mungkin bergantung pada konteks atau kondisi tertentu. Sebuah sebab mungkin memicu akibat tertentu hanya dalam kondisi atau konteks tertentu. Teori kejadian kritis adalah mengemukakan bahwa suatu peristiwa atau faktor tertentu dapat dianggap sebagai kejadian kritis yang memicu rangkaian peristiwa atau tindakan lainnya. Setiap teori kausalitas ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap bagaimana kita memahaminya dan menjelaskan hubungan sebab akibat dalam berbagai disiplin ilmu termasuk hukum, sains, dan filsafat. Kesimpulan dari pemaaf dan pembenar adalah bahwa keduanya melibatkan pemahaman yang penilaian terhadap tindakan atau kesalahan. Pemaafan melibatkan sikap yang terbuka untuk memberi pengampunan dengan pemahaman terhadap kondisi dan niat di balik suatu perbuatan. Sementara itu, pembenaran melibatkan argumen atau justifikasi yang digunakan untuk membela atau menjelaskan suatu tindakan, menunjukkan bahwa tindakan tersebut sadar yang rasional, moral, atau hukum yang sah. Perbedaan pendekatan ini memainkan peran penting dalam
hubungan interpersonal, dan konteks keputusan moral atau hukum. Baiklah, mungkin itu saja kesimpulan dari materi ini. Saya Nabila Melisha Saputri, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.